Trotoar atau yang kita kenal pedestrian, seringkali fungsinya kurang memberi ruang kepada pejalan kaki. Bahkan, seringkali trotoar berubah fungsi menjadi tempat parkir dan PKL, sehingga mengabaikan hak para pejalan kaki. Mengingat fungsinya, saat ini Pemprov DKI tengah memperlebar trotoar di seluruh Jakarta. Selain diperuntukkan bagi pejalan kaki, trotoar memiliki nilai estetika bagi sebuah kota. Ditambah, jika trotoar itu lebar dan asri, akan menarik warga untuk berjalan kaki, meninggalkan kendaraannya untuk jarak tempuh yang relatif dekat. Bahkan, warga menjadi sehat karenanya. Mari, kembalikan trotoar pada fungsinya. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka memperingati hari ulang tahun saya yang ke-54. Baik, perkenalkan saya Arisa Adam akan membantu jalannya acara sampai dengan selesai. Untuk mengawali acara pada kesempatan pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama yang akan dipimpin oleh Star Harmony.
Dan itu rasanya Pak membawa modal kami percaya bahwa Pak Ahok telah akan membantu Sarinah sampai kemarin Pak ceritanya ulang tahun Sarinah tanggal 17 Agustus, tanggal 16 Agustus persis sehari sebelum ulang tahun kami dapat kado sertifikat tanah di Tamrin ini jadi kalau boleh sesuatunya sesuatu kuadrat Pak Ahok. Terima kasih sekali. Lalu ketika teman-teman tanya, ini kan berterima kasih, bersyukur sekali kalau orang ngasih orang seperti Pak Ahok ngasih apa ya? Nggak bisa ngasih apa-apa Pak, kecuali sepertinya ngasih kehebohan hari ini. Datang pertama udah pada minta selfie semua, kayaknya ajudannya agak gimana gitu. Tapi saya kira ini momentum yang luar biasa bagi Sarinah Pak. 54 tahun lalu Sarinah didirikan oleh Presiden Soekarno dengan semangat bahwa ini harus menjadi tempat di mana local ekonomi atau pelaku ekonomi Indonesia UKM harus maju. Dengan saat ini, dengan kami cuma seluas ini saja Bapak, kurang lebih ada 400-an UKM yang bekerja dengan kami berpuluh-puluh tahun. Pak Agus Haryono, Pak Asdep, terima kasih hadir. Beberapa dari UKM ini hadir Pak hari ini. Ada yang sudah 30 tahun lebih Pak dengan Sarinah. Umurnya 70 tahun. Tapi Bapak nanti lihat di belakang Bapak persis ini, saya sih nggak percaya 70 tahun. Katanya rahasia awet mudanya karena bekerja dengan Sarinah Pak. Bapak yang pakai batik hijau ini, 70 tahun loh Pak, hebat sekali. Jadi karena mitra-mitra inilah kami menjadi besar, dan dengan bantuan Pak Gubernur, Pak Deputi, selamat datang Pak Edwin. Karena bantuan Pak Ahok, Pak along the way, kita insya Allah sudah ada modal. Sarinahnya akan dikembangkan dengan harapan menjadi the hub of kreatif industrinya Jakarta, Indonesia. Jadi rencananya pernah kita paparkan kepada Pak Ahok. Salah satu yang Pak Ahok bilang dengan segera pagernya cepat diruntuhin, katanya supaya Sarinah menjadi tempat yang lebih terbuka, menjadi tempat di mana UKM-UKM lain juga akan ditambah di sini. Saya kira Pak, terima kasih sekali lagi dari keluarga Sarinah. Kami tidak bisa memberi hadiah apa-apa, kecuali hanya doa barangkali Pak. Semoga semua jalan kebaikan Bapak diberi kemudahan oleh Tuhan. Saya kira itu dari kami, pasti nanti Bapak akan mendapatkan kehebohan yang lain. Oh satu lagi kalau boleh, teman-teman ini dari kelompok musik komunitas Taman Suropati. Jadi Pak Ahok, taman-tamannya jadi cantik. Kebetulan pemainnya juga perempuan semua Pak, istimewa sekali. Baik, sekali lagi terima kasih doa kami Bapak untuk Pak Gubernur. Semoga Sarinah kedepannya makin maju, sertifikat sudah di tangan. Kita bangun lagi, tambah UKM lagi, tambah UKM yang lebih muda lagi ya Bapak ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Purnama kami persilakan. Saya hormati Ibu Menteri, Wakil Pak Deputi, untuk Pak Manggala, Wali Kota, juga Pak Asisten, Ibu Ira, dan semua jajaran komisaris, direksi dari Sarinah, untuk juga pelaku usaha UMKM. Ini ada Ibu Diana, saya pakai produknya beliau ini. Saya pakai baju ini bukan karena tahu ada beliau, enggak. Ini adalah hari Kamis. Kami membiasakan diri tiap hari Kamis, kami memakai produk khas Jakarta. Jadi ini batik Jakarta. Nah ini burung kipasan, saya nggak tahu apa namanya. Kipasan ya, kipasan belang. Nah biasa tuh ada bunga
nona makan sendiri. Nah, ada beberapa produk. Jadi kita kalau Betawi kan lebih baik ondel-ondel atau kerak telur. Nah, ini khas Jakarta. Kita promosikan. Mungkin harus banyak ini Bu, karena banyak orang lihat saya pakai tanya beli di mana katanya. Nah, saya padahal ini juga nggak semua tulis, ini juga ada capnya Bu ya, kombinasi supaya harganya bisa diterima dengan baik. Dan sekali lagi untuk semua yang hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami tentu menyambut baik, ini Sarina ini sejarah. Semua orang tahu Sarina. Nah, kami ingin membuat sepanjang Sudirman Tamrin dari Monas sampai ke Patung Senayan, nanti itu dengan trotoar yang lebar yang nyaman, termasuk untuk penyandang disabilitas. Kita akan buat, kita mulai uji coba nanti dari Monas sampai ke Bundaran HI. Karena ke sana masih tunggu MRT selesai. Jakarta tidak mungkin membangun terus-menerus jalan. Penambahan rasio jalan tidak akan menolong kita, karena kendaraan bermotor terus bertambah. Maka yang kita pikirkan adalah bagaimana membangun transportasi massal berbasis rel, MRT, LRT sedang jalan. Lalu yang lebih penting lagi adalah kenyamanan pejalan kaki yang lebar, yang rata, ramah disabilitas, ada pohonnya, ada keamanan lampu. Mungkin Bapak Ibu juga nggak menyadari di Jakarta sekarang lebih terang, karena kami hampir semua kota kita ganti dengan LED. Kita pusat dan utara itu LED yang kami ganti itu 200 watt, tapi 3 kali lebih terang daripada yang 400 watt yang kuning yang dulu. Nah, kita yang paling kelemahan di Jakarta adalah trotoar. Trotoar di Jakarta itu ada 1.300 km yang harus diperbaiki dan dibangun. Jakarta Surabaya, kalau kiri kanan 2.600 km. Menurut saya nggak tahu nih gendengnya gimana, saya nggak bisa bayangin 2.600 km. Kenapa? Yang baik trotoar selesai, ada yang gali. Balikinnya cuma janji doang akan rapi, nggak ada yang rapi tuh balikinnya. Ya sekarang kami mulai membuat pola baru, ada trotoar, ada ducting. Yang mau gali kabel itu langsung bisa turun ke satu lubang 2,8 km untuk bisa mengebor tiap 30 meter. Nah, ini yang kita lagi siapkan. Kita akan uji coba. Tanah Abang sudah bikin. Tanah Abang sudah kita bikin. Nanti kita mau langsung minimal di sini. Lalu Sarina saya harapkan bisa seperti di Eropa. Titik-titik tertentu itu Ibu boleh buka kios-kios yang bisa 24 jam supaya ada kehidupan. Orang bule kan suka jalan. Nah, kalau orang jalan capek bagaimana? Kami lagi siapkan bus, bukan bus tingkat, bus yang lantainya pendek, lower deck dalam bahasa bus. Kami sudah beli, mungkin tahun ini akan masuk 152 unit yang bisa miring supaya kursi roda pun rata dengan tepinya trotoar. Kenapa sekarang kami berani bangun trotoar yang baik? Dulu trotoar kalau bangun jadi bikin jalan timpa lagi. Nah, sekarang Bapak Ibu nggak pernah temukan lagi. Jadi kalau Bapak Ibu bawa mobil tiba-tiba turun 20 cm, itu karena kami keruk semua aspal. Kalau ada perbaikan kami keruk supaya nanti ratanya sama dengan trotoar. Bapak Ibu juga nggak akan pernah lihat lagi di Jakarta ada mesin alat berat nangkring 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Karena kami gunakan teknologi buat jalan itu 7 jam langsung pakai. Jadi jam 10 malam kerjakan, jam 5 pagi udah dibuka. Jadi ini kami yakin Sarina akan jadi tempat yang baik sekali untuk menolong UMKM. Nah, kami juga udah mulai membangun tempat aplikasi untuk anak muda, termasuk untuk desainer. Kami lagi kerjakan di Waduk Melati. Jadi ibaratnya kalau kita suka fitness gitu ya, ada Bapak Ibu yang suka fitness pakai alat kan, itu bisa beli, belum tentu rumahnya muat. Makanya saya nggak suka fitness pakai alat, repot. Kita sampai ke hotel kecil kan ada alat yang sama lagi. Olahraga mah gampang-gampang aja lah, gerak-gerak badan sendiri juga bisa, nggak usah pakai alat. Tapi
kalau yang suka alat ada masalah, nggak mampu beli atau nggak kuat rumahnya, makanya mereka punya waktu ke pusat kebugaran atau fitness center, bayar. Nah sekarang sama, ada berapa desainer kita yang muda-muda yang sangat kreatif, bisa punya komputer desainer yang bagus, punya printer yang bagus, termasuk sampai printer 3 dimensi yang bagus untuk produk-produk kerajinan. Mereka nggak mampu beli. Lalu tempatnya bagaimana? Terus mau ngumpul-ngumpul, bayarinnya siapa yang bayarin? Makanya disitulah kami membangun di Waduk Melati kerjasama dengan Jakarta Fashion Week untuk menyediakan semua alat jahit, potong, desain. Jadi orang tinggal datang di sana untuk mengeluarkan ide-idenya. Nah saya harap nanti kerjasama dengan Sarina. Makanya saya mau datang ke Sarina untuk kita nyambung. Sarina nggak mungkin memberikan ruangan untuk kerja seperti itu, biayanya mahal. Nah kami berikan. Mungkin mereka hanya bayar 20.000, 50.000 atau berapa untuk bisa membangun. Nah jadi konsep inilah yang akan kita lakukan bersama. Jalan yang lebar, ada bus yang lalu lalang tidak bayar, orang capek jalan bisa naik. Dan saya harapkan Sudirman Tamrin ini 7,7 km ya Pak ya. Dari Monas sampai ke Bundaran Senayan itu 7,7 km. Dan jalan layang tambahan Semanggi akan selesai tahun depan. Itu akan mengurai kemacetan mungkin bisa 20-30%. Ganjil genap cukup menolong, jauh lebih longgar. Kita sampai tunggu IRP. Kenapa saya butuh IRP? Karena saya pengen dapat uang. Kami ini mengadministrasi keadilan sosial. Kami tahun depan subsidi bus itu 3,2 triliun. Jadi orang Tangerang, Depok, Bekasi, ke Jakarta nggak bayar. Untuk yang misalnya miskin ya, miskin, dia tinggal daftar ke Transjakarta. Yang pegawai hanya bayar 3,5 dari Depok, Bekasi sampai ke Jakarta. Nanti kita mau keluarkan tiket bulanan, setengah tahun atau tahunan supaya dia ada diskon. Nah, makanya kita butuh kerjasama banyak hal. Bisa saja nanti yang punya tiket Transjakarta tahunan belanja di Sarina dapat diskon karena semuanya debit card Jakarta One. Kami ingin membuat Jakarta ini semua transaksi itu non tunai. Nah, makanya kita akan kerjasama termasuk pagar-pagar saya harap bisa dibuka. Untuk apa? Supaya kelihatannya lapang kayak di Singapura. Mau Singapura, mau Dubai, belum tentu menang lawan kita kalau kita bisa bikin trotoar yang baik. Lalu Sarina boleh nggak pasang LED untuk promosi barangnya? Boleh. Jadi pajak bukan dihitung berdasarkan luas LED lagi. Kita kalau pasang iklan bagi hasil sama kami. Kira-kira 30 Pak ya. Ibu dapat 70. Tapi ada 30% porsi untuk menjelaskan fungsi sosial. Nah, jadi kami ingin ya nggak kirim-kirim New York, kirim-kirim Tokyo, apa terserah lah. Pokoknya sepanjang gedung ini, kalau dulu tusuk sate itu sial, betul lah. Orang bilang sial tusuk sate. Nanti tusuk sate akan laku. Karena yang jalan tusuk sate itulah yang akan iklan LED-nya tambah mahal, tambah dilihat orang. Nah kita harap pagar bisa ibu buka. Lalu kami memang ada mendapat kewajiban gedung. Dari mana ngerjakan 2.600 km trotoar sama Dakti. Jadi kalau ibu minta izin sama kami bisa Sarina satu kotak gitu ya. Jadi dia tugasnya seluruh kotak harus ada trotoar. Kalau sampingnya jalan orang sempit gimana? Nggak bisa trotoar. Bikin di trotoar tempat lain. Tapi nilainya sama. Saya yakin kalau semua ada kewajiban tambahan seperti ini, Jakarta beres. Sama kayak kontribusi kenaikan. Ini Sarina boleh sampai 14 tingginya, nggak perlu bayar uang, bangunkan kami aja trotoar. Bisa sekitar sini semua kayak yang Mori. Karena kalau lingkungan sini semua trotoarnya baik, sampai ke belakang semua, yang untung siapa? Sarina juga. Pagarnya dan pasir, tempat dagang. Nah, jadi kalau di Malaysia ini namanya kerjasama pintar. Ya, kerjasama pintar kita kan. Nah, kalau istilah saya, ya preman-preman sedikit nggak apa-apa. Asal untuk negara. Nah, ini semua kita resmikan. Hampir 3,9 triliun dari kontribusi kenaikan dalam 1 tahun lebih. Itu yang dipakai buat bangun trotoar, bangun Semanggi. Nanti ada juga kewajiban KDB. Kita lagi mau bangun perumahan untuk rakyat.
Rumah susun juga makin baik. Jadi saya yakin kehidupan orang Jakarta harusnya bus tambah banyak akan makin baik. Sterilisasi busway juga cukup baik. Saya pun kalau mau ke selatan saya sering naik busway supaya lebih cepat. Saya turun jalan kaki. Nah, Sarina kan nanti ada hartanya, nanti tambah lagi dengan MRT. Ini adalah tempat emas kita. Sudirman Tamrin ini luar biasa. Monas kami sudah buka sampai jam 12 malam sebetulnya. Lampu-lampu sedang dipasang. Monas juga lagi kami siapkan tempat olahraga malam hari. Lagi siapkan toilet yang baik, yang sekelas mall, pakai AC, ditungguin orang. Monas sekarang pengunjung akhir pekan bisa capai 100.000 lebih. Jadi ini Banteng akan kami bereskan juga. Jadi harusnya semua dari kota tua sampai sini semua akan membuat orang suka. Kota tua lagi sip-pai pasar ikan, walaupun lagi ribut-ribut, bikin upacara, marah-marahin saya, kutuk-kutuk saya. Dia lupa gara-gara saya bongkar itu dia bisa upacara di situ mereka sebetulnya. Oh dulu kan rumah-rumah, ya kan dia juga lupa saya sip-pai makanya rob kagak masuk. Tapi nggak apa-apa lah, ampunin mereka lah. Dia nggak tahu apa yang dia perbuat, nggak apa-apa. Kita biarin aja. Jadi ini situasi ini, saya sangat optimis. Saya ingin Jakarta ini Stadion Sudirman ini 24 jam. CCTV keamanan kami sudah terpasang 3.500 bisa deteksi wajah orang di Jakarta. Kita kerjasama dengan polisi sekarang. Kami sampai akhir tahun akan menyelesaikan 6.000 CCTV. Jadi kalau ada kejadian demi kejadian, saya bisa ikutin tuh mobilnya kemana, lari kemana. Kita semua kita hitung semua. Jadi saya kira Jakarta harus dikontrol bukan dengan kejam. Fungsi kita adalah sayang sama semua warga, tapi sekaligus adil, mengedukasi. Itulah kira-kira Pancasila kita. Ada ketuhanan yang Maha Esa, orang Islam yang harus rahmatan lil alamin, tapi bawahnya harus keadilan sosial yang kita perjuangkan. Jadi kalau istilah kiai bilang gini, saya sekolah Islam sampai SMP. Hablum min Allah, hablum min nas. Ini masih ketemu. Ini masih ketemu. Kalau Anda cuma hablum min Allah, nggak ada hablum min nas, ini pasti salah guru ngaji saya kira. Pasti ada yang salah. Sama kayak orang Kristen Katolik, mesti ngasih Tuhan Allah segenap hati, kekuatan jiwa. Yang kedua, sesama manusia. Kalau Anda cuma ngasih Tuhan, benci sesama manusia, ada yang salah. Mungkin pastornya, pendetanya agak sesat saya kira. Nah inilah Pancasila kita. Kalau kita bisa gabungkan ini mumpung masih semangat kita hari merdeka 71 tahun. Nah ini akan membuat Jakarta itu dia tidak kalah. Dan semua harga ini di bawah harga. Rumah-rumah di Jakarta masih di bawah harga. Kalau transportasi bisa kita beresin. Pasti langsung pikirnya apa? Ya kalau naik terus PBB-nya gimana dong? Pasti gitu pikirannya. Makanya yang harga 1 miliar gak usah bayar PBB. Kita lagi mau pikir mau 2 miliar. Sebetulnya saya pengennya semua rumah tinggal gak usah bayar. Orang kita udah bayar pajak kerja kok masuk tinggal bayar PBB lagi. Jangan tepuk tangan dulu, mungkin gubernur berikutnya. Karena kontribusi belum. Nah sekarang yang lebih penting buat Bapak Ibu adalah sertifikat hak milik. Saya lagi robah peta kami, lurah itu adalah estate manager. Saya pengen numpang petanya BPN. Jadi lurah tahu persis tanah ini punya siapa. Lalu kalau nggak ada sertifikat bagaimana? Saya sudah deal sama mereka, lu jangan mahal-mahalin dong. Sesuai restribusi. Berapa restribusi bikin sertifikat? Hanya 252.000 sekian. Udah 300.000 lah, gampang ngomongnya. Kenapa bikin sertifikat juta-jutaan kan? Karena Bapak Ibu disuruh bayar BPHTB 5% biaya perolehan hak tanah bangunan. Ini nggak tahu sampai di mana. Saya harap minggu ini saya tanda tangan. Itu saya tanda tangan BPHTB 0. Bapak Ibu tinggal datang ke semua kantor lurah di Jakarta, ngajukan sertifikat, cukup 300.000 saja. Jadi dengan ada ini semua tanah jadi tertib. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau tanah sengketa? Wah aku paling demen tanah sengketa. Kenapa teman? Saya lagi minta ke Pak BPN kasih saya untuk saya kuasai semua tanah sengketa.
mau saya bikinkan untuk PKL maupun untuk parkir, taman. Lalu kapan balikin? Kalau dia udah inkrah putusan MA baru aku balikin. Pasti nggak selesai-selesai, berantemnya 10 orang kok. Nanti Sudirman, Tamrin semua, aku caploknya semua lah. Tapi nggak apa-apa, ini cuma menambah segelintir musuh baru. Tapi Jakarta beres, nggak ada lagi tanah-tanah yang telantar. Makin telantar makin demen sekarang saya. Aku mau sita semua aja pokoknya. Nah, jadi pelaku UMKM nggak usah khawatir. Saya cuma minta pelaku UMKM tolong transaksi semua di bank non tunai. Untuk apa? Supaya kami mengenal Bapak Ibu. Saya targetkan 1 triliun bantu UMKM dengan bunga murah. Nggak bisa salurkan, hanya 300 miliar. Saya tekan itu Bank DKI. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena pelaku UMKM ini banyak yang belum nasabah bank. Nggak ngerti kita arus kasnya seperti apa. Bagaimana kita berikan kredit. Coba kalau Bapak Ibu transaksi semua dengan non tunai, kami tahu persis. Nah, kita disiapkan edisi juga. Kami ingin 1 triliun 1 tahun. Kasih bantuan dan bunga semurah mungkin. Jadi orang yang pintar, yang jujur, yang kerja keras pasti berhasil di kota besar. Itu teorinya sebetulnya. Asal pemerintah menyediakan semua sarana. Yang penting kreativitas dari Bapak Ibu. Karena gubernur tuh kurang pintar. Ya, jadi gubernur tuh nggak perlu pintar memang. Otak biasa-biasa aja. Yang penting ototnya kencang gitu ya. Karena otot jantung, otot saraf, otot kaki apalagi. Kalau di ubur-ubur FPI mesti kencang larinya. Ya, sekarang jadi GMD kan. Terus otot tangan juga mesti kencang katanya. Kata anak saya, kalau lagi naik ke hubungan atap ditolong helikopter minimal bisa gelantungan 1 menit lah sebelum ditarik ditolong katanya. Jadi itu aja, pintar harus Bapak Ibu partisipasi masyarakat. Ya saya harap partisipasi ini akan membuat kami makin lama makin baik. Kita ada clue, ada laporan clue, ambulan juga tambah baik. Jadi saya kira Bapak Ibu nggak usah terlalu stres, semua ada BPJS. Kalau pembantunya nggak punya, Bapak Ibu malas bayarin, takut nanti repot, daftar ke puskesmas, PBI kami yang bayarin. Anaknya juga sama. Jadi tentu dengan cara ini rumah kami tambah, nanti akan orang-orang yang kerja ini, saya yakin di sini banyak yang nggak tinggal di Jakarta ya. Habiskan berapa jam? Rata-rata bolak-balik bisa 2 jam, 3 jam, ada yang 4 jam dulu ya. Ini hubungan suami istri juga kurang baik katanya. Ini serius ini. Perceraian meningkat katanya. Karena waktu nggak ada. Nah kami akan mulai membangun setelah 2018 kan mulai Asian Games. Kami akan bangun banyak apartemen harga kos. Jadi semua gedung pasar kami. Tapi syaratnya yang berkeluarga yang kerja di Jakarta baru boleh tinggal. Sewanya harga kos saja. Mungkin 2,5 juta atau 3 juta, tapi dia tinggal di tengah kota. Lalu dia bisa naik bus kita, bayarnya murah atau hampir tidak bayar. Seperti yang rumah susun. Ini akan menghemat waktu, akan menambah banyak duit untuk belanja di Sarina, kira-kira gitu. Tapi Sarina barangnya agak mahal sih. Ini protes, agak mahal juga. Cuannya kebesaran ini. Uangnya dikit-dikit saja, untungnya jangan terlalu banyak, tapi yang penting banyak. Ini maunya untung gede, jualan dikit nggak apa-apa, jangan dong. Jualannya banyak, untungnya dikit, kan jadi banyak juga. Coba lihat tuh, UMKM bener-bener. Kayaknya UMKM dipalakin nih mahal-mahal nih. Nah kan, bayarnya suka lama lagi biasanya. Oh enggak ya, nggak cepat ya. Enggak, tadi bukan Sarina, itu departemen store yang swasta. Salah rupanya. Jadi kadang-kadang ya produsen itu kasihan kalau produksi dipaksa konsinyasi, konsinyiring ya saya, konsinyasi ya, konsinyiring kanan ya, konsinyasi, bayarnya 3-4 bulan dicicil. Jadi perusahaan swasta ini yang modalinnya itu UMKM, kurang ajar nggak? Dia minjem bank bunganya murah. UMKM udah mahal,
biayain dia. Ini kurang ajar saya bilang. Nah sekarang kita ubah. Kami Desember saya akan resmikan pasar grosir termasuk sembako. Jadi saya udah hitung, teori dagang itu sederhana sebetulnya, bukan mengajarin Sarina yang pengalamannya. Jadi kalau kita dagang, bukan belajar menjual bolpen ini gimana cara jual mahal, bukan. Dagang itu belajar membeli. Bagaimana beli bolpen ini murah dan mutunya baik. Sehingga kita kurang pinter pun bisa jual dengan mudah. Nah sekarang sama. Kenapa pedagang kita, produsen kita itu nggak maju-maju? Karena yang dagang ini belinya lewat terlalu banyak tangan, bukan harga pabrik. Ini yang membuat sembako kita gaji naik. Ngapain gaji 5 juta? Kebutuhan hidupnya 4,99 juta kok. Saya mendingan gaji 3,5 juta, tapi kebutuhan hidup saya buat makan pokok itu sembako 70%, itu hanya 2,5 juta. Masih simpen 1 juta. Baik, kami tekan biaya sewa rumah, kita akan terus. Target saya tiap tahun membangun 50.000 unit apartemen itu, 36 meter persegi, pakai gas, tinggal colok PV. Ini udah banyak yang jadi ini. Kita tahun ini bisa jadi mungkin 14 ribuan ya, kalau uji coba. Kita ini pengembang paling besar sekarang. Pengembang besar pun nggak ada bangun segitu banyak. Ini semua nggak dijual belikan, orang boleh pakai sewa. Bukan sewa, iuran sebetulnya. Nah kami sembako, nanti kami akan di Keramat Jati membangun perkulakan kayak makro, kayak supermarket. Saya sudah merekrut mereka yang kerja di sana. Jadi semua pedagang itu dengan kartu bisa beli langsung harga murah. Kami ada 153 pasar. Jadi kita akan terus banjiri sembako. Kita lagi pikirin bagaimana bawang bisa murah, cabai bagaimana kulkas simpannya. Karena bangsa kita nggak ada cabai, nggak ada bawang, nggak bisa masak. Begitu bingung. Ibu saya juga begitu. Kalau saya pulang, kalau mau makan ikan asam pedas, mama jangan lupa bawa cabai merah besar. Nah, pasti gitu mama saya. Kalau nggak ada, nanti kurang bagus warnanya. Itu ikan kurang bagus. Padahal nggak pedas itu cabai. Cuma kelihatan merahnya bagus. Nah kita Jakarta dipikirkan dari anak-anak sekolah semua dan kita subsidi. Nah saya yakin, saya cerita ini supaya Bapak Ibu yakin Sarina bisa maju karena terletak di tempat yang sangat baik. Saya kira pegawai-pegawai Sarina juga dari mukanya udah kerja lama-lama juga ya. Ya. Aku nggak bilang tua loh. Aku cuma bilang udah lama-lama semua gitu ya. Kalau tua kan cuma di KTP tua atau muda. Yang penting kan semangatnya dong ya. Ya kan? Semangatnya. Nah, saya cuma lihat kurang olahraga juga orang Sarina. Nah, oke, ini relatif lebih baik daripada orang Pemda DKI. Kalau Pemda DKI lingkar pinggangnya agak besar-besar. Itu agak lumayan ini. Enggak, soalnya apa? Saya juga tidak ingin Bapak Ibu umurnya agak pendek. Kita Jakarta ini sekarang IPM, indeks pembangunan manusia telah mencapai 78,99. Dunia yang maju itu angka 80. Berarti saya tinggal kejar sedikit lagi 1,01 jadi setara dunia. Orang Jakarta sekarang bisa hidup 78 tahun rata-rata. Nah saya ingin semua sehat supaya umurnya panjang. Nah ini kita lakukan, tapi dompetnya juga harus penuh kira-kira gitu ya. Kalau dompet kempes ngapain kan? Kalau ibu-ibu gampang, 70% biaya gaji kita itu rata-rata untuk yang bawah menengah itu habis untuk sembako, termasuk transportasi, perumahan. Nah, kami potong. Ini kita lagi mau tekan supaya sama-sama bisa hidup lebih enak. Ya sekali lagi, Sarina harus tetap semangat. Bapak Ibu lama di sini bukan karena nggak ada pekerjaan di luar, tapi karena memang pengen Sarina maju. Mental harus diubah. BUMN, BUMD itu bukan aji mumpung kayak birokrat. Justru saya mau memanfaatkan BUMN, BUMD untuk memenuhi otak, perut, dan dompet keluarga. Itu yang kami lakukan dengan BUMD kami. Dan saya harap produk-produk karya-karya kreativitas dari UMKM bisa betul-betul memanfaatkan Sarina. Tapi kalau bayarnya cepat, produknya baik,
Ya, untungnya kasih agak besar juga lah ke UMKM itu, Bu, supaya orang kayanya meningkat lebih banyak. Ya, kita pengen orang menengah makin banyak, kita kan makin baik. Saya kira itu dari saya, Dirgahayu Republik Indonesia 71, sekaligus ulang tahun ke-54 Sarinah. Ya, namanya sudah bagus, Sarinah. Selalu pasti cantik dan menarik. Sampai Bung Karno pun mengingat, walaupun katanya itu yang gantung rumah ya. Kalau Bung Karno yang bantu beliau pun pasti cantik dan gesit. Terima kasih. Terima kasih Bapak Basuki Cahayapurnama. Baik, selanjutnya adalah sambutan Menteri Negara BUMN yang akan diwakilkan oleh Deputi Kementerian BUMN. Kepada Bapak Edwin kami persilakan. Wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gubernur DKI, Ibu Lira, Sarinah, teman-teman Sarinah. Saya agak pendek Pak Ahok. Bapak Didi. Bahagia saya hari ini karena ulang tahun 54. Selama 1 tahun lebih saya jadi deputi, shifting daripada bisnis Sarinah ini sudah mulai kelihatan. Kalau dulu kelihatan hanya mall yang sudah aging, menua, sekarang sudah berubah. Walaupun karyawannya masih itu, tapi sudah kelihatan perubahan. Yang paling bahagia sudah ada appraisal baru. Nah, karena sekarang Sarinah sudah dinilai ulang dan nilainya sekarang sudah mendekati 5 triliun ya. Jadi jangan bilang perusahaan satu mulainya kecil, bukan. Perusahaan itu sudah menjadi perusahaan yang sangat besar yang nilainya sudah lebih dari 5 triliun sekarang. Itu luar biasa. Yang mengenai Pak Ahok tadi mengenai UMKM, saat ini juga mulai membina UMKM tidak hanya di Jakarta tapi juga di luar. Saat ini kita targetkan menjadi etalasenya Indonesia. Jadi ketika orang melihat Sarinah ini, maka terbayang adalah produk-produk khas Indonesia. Nah, baru-baru ini Sarinah memulai kegiatan dengan di Wonosobo, itu dengan barang khas Indonesia Karika. Ini luar biasa karena Karika ini hanya ada di Indonesia, di Wonosobo, di Argentina dan di Rusia. Ya. Nah, Sarinah ini menjadi agregator, jadi mulai dari petani sampai finish good, sampai barang jadi, sampai diekspor, ini dilakukan oleh Sarinah. Ini yang inovasi terbaru dari sana. Jadi kita lihat transformasi bisnis sana ini luar biasa. Sekarang juga di setiap airport Sarinah juga akan hadir. Ya, sudah mulai. Ya, kita dorong sana di setiap airport. Nanti juga dengan program pemerintah mendorong pariwisata yang sampai 20 juta target 2019. Saya kira ini juga opportunity buat Sarinah untuk ikutan dalam perkembangan pariwisata, karena banyak di kawasan-kawasan pariwisata kita itu gift shopnya itu ya mohon maaf nggak organize dan nggak menarik. Nah, ini partisipasi Sarinah ini sangat diharapkan. Dan juga dengan adanya perkembangan infrastruktur, jalan tol dan segala macam ini kan banyak nih rest area akan dibuka nih. Nah, Ibu Menteri juga sudah bilang nanti UKM di daerah-daerah itu kalau bisa dibina oleh Sarinah. Nah, ini tugas Sarinah ini akan menjadi luar biasa dan dia tidak hanya menjadi ikonnya Jakarta, tapi kita akan proyeksikan sana ini jadi ikonnya Indonesia dalam pembinaan UMKM dan juga agregator barang-barang khas Indonesia. Memang tugas berat, tapi ini juga kita juga bukan Aladin. Direksi juga cuma 3 karyawan, itu aja. Belum nambah. Tapi untuk membesarkan, tentu kan perlu juga. Yang penting kita percaya dulu. Kalau kita percaya kita bisa, nanti kita bercarikan modalnya. Entah dari mana. Tapi sudah kita lakukan beberapa kali. Saya punya namanya Selaku Direktur Utama PT Sarinah Persero. Silakan untuk juru foto bersiap terlebih dahulu.
Selanjutnya, ya, kepada Bapak Edwin, perwakilan dari Kementerian BUMN. Baik, untuk kelima UKM mitra dari PT Sarinah Persero. Baik, kami persilakan untuk juru foto mengambil fotonya karena acara akan segera dilanjutkan kembali. Ya, sekali lagi ini adalah 5 UKM mitra PT Sarinah. Semoga di tahun depan bisa lebih banyak lagi UKM-UKM yang bermitra dengan Sarinah. Para hadirin yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma as'aluka huda wa tuqa wa afwa wa ghina. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinil haqqa haqqa wa rzuqna tiba'ah wa Sekali lagi selamat hari ulang tahun untuk Sarinah yang ke-54. Kita sambut Kita mau buka semua pagar antar gedung. Semua antar gedung bisa buka. Kita buat tempat yang ini di antara sehingga jabatannya 24 jam ini gitu. Trotoar kita mau lebarkan untuk masuk yang di stabilitas apa terus ada bus yang bisa ada bus B. Orang capek jalan turun bus. Terus gedung-gedung ini semuanya bisa kita tempelin yang LED gitu. Itu ada satu ya kalau bisa ketutup pohon besar gitu Pak ya. Orang gedung ketutup pohon nih ya.
kita pindahin pohonnya, potong ganti tempat lain. Gitu caranya. Tapi sebelah sana pasang LED Pak di atas. Itu bagus loh. Izinnya nggak keluar-keluar, Pak. Harusnya cepet tuh. Izinnya udah 3 bulan nggak? Enggak bisa. Di bangunan. Sebetulnya LED ya pasangnya dulu saya bilang, pusing amat. Itu kita udah pasang tapi belum ada izinnya. Tinggal jalan. Di ujung sebelah sana karena mereka ngambil Kayak itu sasaran mesti dari kasih tahu perapatan. saya, makanya saya pengen tahu PTSP ini kadang-kadang masih berapa Udah 4 orang bulan sih, udah 4 kirim kita. Kami rencananya juga kerja sama Antara kan Pak, mau pasang Jadi besar ada di sini. program-program Jadi negara. kegiatan negara, Iya. pemerintah, Pemda. Pak, dan ini sebagainya. catat langsung Pak Gamal beresin. Oh siap Pak, nanti kami bersama ya. Saya pengen semua gedung tuh jadi laku. Ya, Pak. Jualan apa Jadi ya? ini teman Martabak, mari silakan. Oh, jualan martabak ya. Iya. Wah, martabak menteganya pun udah top punya. Jualnya berapa satu Ada loyang? icip. Satu loyang jual berapa? Beda-beda, Pak. Iya. Nama saya. Fahmi. Kalau nama saya Hok. Ini jualnya berapa nih? Buat orang Jakarta. Dia makan situ kan? Iya. Atau orang? Nanti pagernya kita mulai Ini buka. Kita mulai Coba buka. sebentar ya Pak ya. Saya mau jalan. Jawab. Satu bis, satu bis. Ada Pak sebentar Pak. Mau dipegang. Hidang. Pak ini yang namanya. Bapak jasa. Gantian. Ini jualan apa ini? Ini pakai nama Gokil. Iya. Kita bikin di sini. Jadi supaya suasananya itu nanti kita decorate nicely Pak. Jadi kayak di Singapura. Nanti kita Jadi mungkin nggak buka semua, ada sesuatu ini, ada ini. Minimal orang keluar masuknya lebih enak, Bu. Iya. Iya, nanti Car Free Day. Kan kita mau lebar kan? Ini juga rame. Ibu bisa buka 24 jam, sarapan pagi apa semua. Itu yang kita harapkan. Lokasinya udah bagus. Makanya, jadi bagus. untuk Car Free Day Pak, kan di sini Car Free Day. Jadi nanti kita ada aerobics bersama. Ya, baik dari itu. Ya, Yuk, terima kasih banyak Pak. Kita mau jalan ini. Iya. Pak, Oke, boleh aja. Jam 12 duduk ini. Biar ten, Pak, biar ten. Itu, Pak. Kalau yang jualan cantik gini lebih enak martabaknya, Pak. Belum tentu. Oh, belum tentu. Makanya lihat orangnya terus buka makan. Ayo Ibu coba dong. Ini minyaknya itu ampun deh. Minyaknya Pak? Minyaknya itu. Kan Abang abis ini olahraga. Tapi rasanya enak kan Pak? Martabak mana ada yang enak. Ya, Pak Wali coba. Ininya piringnya. Yang punya Jakarta coba. Ayo. Ini pakai Gojek, GoFood di telepon datang juga. GoFood. iya. Bisa nanti kita Telepon GoFood ini. iya. Bisa dipesan dari ruang kerja. Kantor bisa telepon. Itu sih GoFood. Aku malam juga pesan martabak. Beri order Pak. Ayo wartawan coba, ayo supaya tahu. Ayo wartawan coba supaya tahu rasanya. Promosi nih. Makasih ya, Pak. Makasih ya Pak. Ayo mantap. Makasih Pak. Ayo Salaman lah. Ibu, Salaman. Makasih banyak. Makasih ya, Pak. Ibu. Terima kasih banyak ya Mari. Pak. Pak itu LED makanya saya curiga. Pasti ada Nanti saya sesuatu. main ke tempat Masa Bapak. semua gedung kita dorong LED nggak bayar bagi hasil nggak jalan-jalan. Berarti ada yang hambat. Nggak pasti ada yang hambat. Pan itu kue. Jadi ini adalah kuenya orang Hoklo. Jadi ini ada kuenya orang Hoklo. Makanya jangan Hoklo
lopan. Tapi kita suka plesetin. Jadi kita suka makan ini. Bapak saya suka ledekin. Hop, kan nama saya. Lopan itu kedengaran kayak laupan, bos. Kan bos tahu. Jadi kalau suka makan, Hop bakal jadi bos. jadi laupannya. Jadi nama. Jadi makan. Saya dulu waktu kecil ya, sampai SD. Sini saya ambilin. Saya bisa makan satu loyang sendiri habis tuh. Oh, cocok. Mantap. Ada juga untuk Saya bisa satu loyang sendiri. 1, 2, 3. Jadi terakhir kita mulai takut. Nggak gampang nanti kita. Makasih ya. Sekali. Ayo. Oke, makasih Pak. Baik. Terima kasih. Ya, kasih Pak. Makasih banyak ya Pak. Mas, all the best ya Pak ya. Ya, Makasih sama-sama. banyak. Kasih Bapak ya Pak. Nanti apa? Pak kerjanya udah lama tapi umurnya masih Semua muda. minta repot. Doang kok Pak. Makasih Pak. Sukses ya Pak. Sukses Pak. Sukses Pak. Makanya cara salaman orang Cina paling praktis. Sejuta orang gini doang selesai. Gitu deh Pak. Terima kasih Pak.